Oke kan, jumpa lagi dengan saya, yaitu siapa? Ya, apa nggak penting ya, yang penting kalian akan saya kasih paham tentang bagaimana riset Kirian di tempat saya, ya. Yang pertama yaitu kalau saya ini kebetulan nggak bisa bolak-balik suara ya. Kan nggak bolak-balik kamera nggak bisa ya, padahal X80 loh. Terus lah gini weh. Nah, oke, semoga nggak pegel ya. Kita pakai tripod aja bang, karena ya udahlah. Ya oke, kembali lagi ya. Semoga nggak terlalu dekat, dan nggak terlalu jauh ya. Ini spon gitu. Mas kok le. Nah, jadi saya akan mencoba memberikan pemahaman ya bahwa ketika kita akan ngeracik ulang CVT atau Kirian sesuai dengan kemauan kita itu, kalau di tempat saya itu saya alokasikan menjadi dua dua apa ya, dua arah atau dua subs atau dua poin atau dua genre, terserah kalian nyebutnya apa. Yang penting kalian itu mau larinya di mana dulu. Kalau yang tempat saya biasanya mau ke track panjang atau untuk laju tapi kurang enak untuk stop and go, atau kebalikannya enak buat stop and go tapi kalau yang itu aja sekarang sudah nggak saya hilangkan ya. Untuk V1 sudah saya hilangkan semua, bener-bener all new V2 termasuk yang sudah saya jual di toko oren. Nah itu juga V2. Mohon maaf kalau muka saya orang gila ya, karena kekeselan. Terus penggantinya adalah akselerasi, paket akselerasi. Itu apa bang? Jadi enak buat bawah, tengah, tapi atasnya nggak berkurang gitu. Saya menemukan racikan itu, dan racikan ini tidak untuk kenceng-kencengan ya. Baik untuk yang pertama, yang paket pertama tadi apa, untuk trek jauh atau maksudnya jarak jauh atau yang trek panjang itu, dan juga si middle up atau bawah tengah cukup, atas gak berkurang. Saya kasih paham itu dulu, kalian maunya gimana ya, mau ambil itu atau mau ambil yang akselerasi. Kita sebut saja paling simpel lah, paket trek panjang dan akselerasi. Nah, mau ambil yang mana? Kalau ini contohnya motor saya sendiri kemarin sudah mencoba paket akselerasi ya, itu juga lumayan nampol juga di motor bore up, lumayan. Untuk spek mesinnya ini nggak jelas. Spek happy-happyan ya. Ini spek rubah sudut, clap in 32, clap apa, outnya berapa ya, 26 kalau nggak salah. Udah lama banget ini. Kebetulan waktu sekali ngerjain itu bener-bener saya matangin. Terus saya pakai itu, apa itu namanya, itu alat bawah itu lupa, itu yang ngukur apa tekanan dari dalam busi itu alhamdulillah masih di angka wajar. Saya pakainya juga wajar, nggak yang ngawur. Terus apalagi speknya lupa, saya banyak yang lupa itu. Apa lubang masuknya itu, lubang masuk udara atau inlet dari habis dari apa ebonitnya itu berapa ya, lupa itu. 36 kalau nggak salah. TB nya ini 36. Manifold custom downdraft, per clapnya pakai Shogun. Apa lagi ya, pelatuknya saya baru full set. Buat water pumpnya apa, water pump apa itu, water pump ya itu saya bor. Otak kasih elektrik tapi nggak perlu sih kayaknya. Tadinya radiator 2 jadi satu. Terus apa ya, rotaknya saya custom biar tekanannya tinggi. Saya apa, grounding kabelnya saya cabang grounding. Terus pengapian secara mapping maju lah ya. Terus apa, tapi ada yang aneh, saya pakainya itu pakai cok businya malah pakai racing. Harusnya nggak perlu ya, harusnya kan saya pakai itu, pakai apa, BRT. Ya kurang lebih seperti itu ya. Terus yang belakang bagian gearbox final gear saya rubah custom, lupa itu
bener-bener lupa. Yang saya ingat cuman counter shaftnya itu pakai pakai 18 mata kalau nggak salah, 18 T. Kalau standarnya 16, saya kasih 18. Efeknya apa bang ini? Efeknya nafasnya itu enak, buat laju itu enak. Tapi karena ini pakai pistonnya Doom 63, sekian, jadi kompresnya tinggi ya, harus dibarengi pakai minyak kayu putih biar enak. Aneh masih ya, makanya sebagai happy happy. Filternya itu pakai apa mas? Filternya itu pakai udah jazz itu. Nah, oke, kita buka paket kiriannya, apa? Pulinya kita buka, kita coba racik ulang, dan ini adalah pemahaman dari bengkel saya. Oke, langsung saja. Semoga tadi muka saya kelihatan, karena ini nggak ada kameramen dan kamera HP-nya sudah ganti HP tapi masih banyak trouble dari saya sendiri. Ya oke, jadi saya lepas. Ini paket akselerasi dan ini paket top speed, atau bukan top speed sih. Kalau top speed mau ya janjikan kenceng. Ini kita nggak janjian kenceng, tapi kita menjanjikan enak untuk trek panjang. Nah, ini trek panjang, itu akselerasi. Lanjut, kalau kita tadinya akselerasi yang awalnya itu seperti ini mas. Nah, akselerasi. Kenapa kok pakainya roller Yamagata? Nggak penting mas, yang penting awet. Roller Yamagata juga awet. Terus yang penting kontur dari ininya, rumah rollernya ini. Konturnya seperti apa mas? Ya konturnya seperti ini mas. Kenapa kok pakainya 2 dp? Karena ini kalau ngetes roller bukan digini-giniin ya, pakai radius gok ya. Nah, kalau misalnya ini ketika dia naik seperti ini itu lebih cepat. Bukan gini-gini ya, kalau ada tukang kirian kok gini-gini itu dipertanyakan ya, karena itu kalau ininya masih kondisi standar pun juga roller pastinya bisa gini-gini ya. Iya. Nah, itu jadi kalau menurut saya ini karena sampai bagian sebelum ini lempeng atau sebelum ini menyentuh sisi hampir secara vertikal sampai segini itu dia lebih cepat daripada pakai puli trek panjang. Kita lihat karakteristiknya nggak banget menyebut. Nah, dia beda. Tapi ini masih ban loh ya, ini kok masih ban ya. Udah jadi ada nggak ya? Soalnya yang lain tak taruh di gudang. Nah, ini contohnya, ini kok kayak kasar gini mas? Enggak mas, ini hanya visualitas. Aslinya selembut bokong bayi mas. Seperti itu. Nah, ini lebih curam. Lebih terjal kalau lebih curam. Yang ini lebih curam. Saya kira nonggon ini. Nah, saya lepas rollernya. Ya, ini lebih curam. Memang mempengaruhi po mas. Kalau saya sih begitu. Kalau secara instan Anda mau upgrade akselerasi, sebatas akselerasi saja, pakai 2 dp. Untuk motor Vario Series, PCX, ADV, tapi dengan catatan di custom. Seperti itu. Ini pengaruh juga dari sisi curamnya, terjalnya gitu. Tapi mas, kalau sini katanya ada yang bilang 2 dp enak buat top speed. Ya itu monggo, itu kalau orang-orang silahkan mas seperti itu monggo. Tapi kalau saya itu menemukan enaknya di sini. Dan perlu diingat bahwa Props Garage ini bukan sebuah bengkel untuk kenceng-kencengan. Yang saya tekankan di kinerja saya adalah sebuah kemanfaatan dari apa yang Anda telah beli. Meski saya memiliki kekurangan, yaitu kekurangan saya adalah saya bukan notabene racing. Begitu. Notabene racing itu gimana mas? Notabene racing adalah yang semuanya serba racing, full upgrade dengan part racing, seperti itu.
Kenapa nggak seperti itu, Mas? Karena sudah banyak di pasaran yang seperti itu. Ini kenapa sih ini kok susah di sudah banyak di pasaran dan realitane alah tidak hanya seperti itu saja, tapi ada juga yang lebih variatif. Nah, kalau di tempat saya ini yang saya tekankan adalah piye toh? Bagaimana sih jika memang benar manfaat akselerasi itu di motor enaknya kayak apa? Nah, jadi saya mengincar kenyamanannya. Karena customer apa ya? Konsumen saya itu rata-rata adalah pegawai bank yang sudah bekerja, bukan seorang atau bukan beberapa orang anak racing yang anak-anak itu notabene untuk apa kencang-kencangan itu bukan. Jadi trek panjang di sini itu adalah ketika misalnya Anda laju dari Jalan Dendels ujung timur ke ujung barat. Nah, gitu. Itu enak. Ya, lalu kenapa Bang? Kalau misalnya trek panjang ini tidak untuk top speed, Anda pasangkan di motor seperti ini. Ya, aku juga mau nyoba. Ya, mau nyoba. Lah emangnya kamu bikin ini gak dicoba, Mas? Dian kamu kayak yang mekanik TikTok itu. Enggak, Mas. Ini saya coba di KZR. Itu. Nah, itu KZR itu. Di sana dia berhasil. Berhasilnya ketika saya jalan 90 itu mesin gak teriak tapi apa energi itu terus ada. Dan perlu kalian ingat bahwa puli ini tidak gerak sendiri ya, Mas. Aduh, ada yang bilang kemarin di kolom komentar tapi tak cari kok nggak ketemu padahal baru ya. Itu puli bergerak sendiri, tidak mengikuti dari beban atau selongsong crankcase. Terus nek puli ini obah dhewe tidak mengikuti putaran crankcase mesin, ini berputar secara gaib gitu. Terus nanti ujungnya wallah wala, Mas. Nah, masuk gitu? Ya nggak gitu, Mas. Ya nggak bisa gitu, tetap semua ada mekanisme kerjanya. Nah, kalau di tempat saya yang saya tekankan adalah kebutuhan Anda. Kalau misalnya racing, tempat saya pasti kalah dengan yang lebih berbakat, lebih senior, itu pasti kalah. Tapi kalau Anda itu sebatas mencari, misalnya memang betul mencari pengen untuk top speed, tapi sebatas yang saya saranin itu sebatas sampai dengan kebermanfaatannya, nggak yang lebih, nggak berjanji lebih, ngasih janji atau ngasih kalau bakal seperti apa itu juga saya ada batasannya, nggak ngawur, nggak terus BBM gratis, pupuk murah, nggak gitu. Jadi kak kampanye sorry. Nah, kalau saya itu seperti itu. Terus pislet juga pasti pengaruh. Kalau saya tutup rumah roller, pislet itu ngaruh. Lalu apa, Mas, yang membuat kita harus membeli spare part Anda? Sebetulnya Anda tidak perlu membeli spare part saya. Karena setiap saya vlog ini, poin-poinnya silahkan ditulis saja sesuai bahasa kalian masing-masing, bawa ke tukang bengkel atau tukang bubut, Mas diginiin. Kalau menurut dia bagaimana? Tapi gini, Mas, kalau misalnya seperti itu kebanyakan nanti dari bengkel, pemahaman dari bengkel pada umumnya larinya itu agresivity-nya itu metodenya ke sisi akselerasi, sedangkan saya pengen top speed. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu juga perlu kalian diskusikan lebih dahulu dengan si mekanik, enaknya seperti apa. Nah, misalnya kok mekanik kontra dengan saya, itu ya wajar karena dia punya pemikiran sendiri. Nah, tergantung dan kembali lagi pada diri Anda. Apakah Anda siap atau tidak dengan si mekanik itu, metode dia gitu loh maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau di saya ini nggak hanya sebatas ini. Jadi ada lagi ciri khasnya ini puli kok pakai ini kenapa lebih berat. Ya, terus tidak hanya puli depan. Ya, yang main kalau di trek panjang, kalau misalnya saya update full CVT, nggak hanya pakai puli depan. Ya, sekarang beda feeling dan beda hasil. Mana yang di-upgrade 3 item dan mana yang di-upgrade 7 item.
Kan begitu. Lalu puli belakang mau dibubut juga mas, ininya mau dibubut apa, bagian ini, kemiringannya ini. Ya enggak gitu mas, bukan bukan perlu dibubut enggaknya, tapi yang saya tekankan adalah ketika Anda pakai yang akselerasi, Anda perlu yang ini apa namanya, kolarsil ini yang apa, jalur pin gate ini yang lurus. Sedangkan saya untuk motor ini saya pakaikan untuk mendongkrak trek panjang atau kita sebut sebagai bahasa mudanya top speed, saya pakai yang bengkok. Ini juga perlu pemahaman dalam jalur pin gate, tidak hanya puli depan yang dipikir mentang-mentang top speed, puli depan yang terus dipikir, puli belakang tidak dipikir. Ya tidak mas, kinerja mereka tarik-tarikan, tarik ulur, butuh kerjasama yang kompleks. Lalu bagaimana mas untuk si pecek ini? Saya mencoba pakai ini 36A apa yo, yaitu Vario 150 yang tahun berapa saya lupa. Nah si meh ngentot aku, itu bukan saya tapi push ya, push. Nah terus misalnya kok kalian pengen akselerasi, tidak perlu yang ini yang apa, bengkok seperti ini tidak. Lantas kenapa kok tidak? Nanti alhasil puli ini malah tidak apa, fan belt malah di puli belakang, dia tidak bisa naik full kalau kalian pakai yang seperti ini. Kata siapa mas, itu ngaco. Ya memang bener, ini ada pro dan kontra. Kalau di saya lebih optimal diganti yang lurus karena bisa lebih naik lagi. Walaupun seperti ini juga sudah naik sih, itu tidak apa-apa. Seperti itu. Lah lalu mas, kalau misalnya mau pesan ini sekalian gimana? Yo sik mas. Wih, kalau misalnya nanti aku mau ngadain ini juga, puli belakang set ini juga yang sudah saya tuner seperti ini lagi, tuner lanjut seperti ini. Nah ini mepet sini, ini mepet bawah. Kok nggak sampai jalur apa silnya ini mas? Oh enggak mas, nanti kayak mekanik yang di TikTok itu ya, yang rada berdrama itu. Kalau misalnya kalau dia kan ngincer variasi tema aggressivity yang mengarah pada variasi, ya enggak dia aja, apa beberapa juga. Kalau saya mengarahnya kepada manfaat, dan saya juga pengen durabilitas. Jadi kesan racing di saya itu hampir tidak ada. Ya hampir tidak ada. Tapi mas misalnya di P balap sama Vario di Muntilan, ya tergantung treknya berapa dulu. Ya kemarin terakhir ini battle di Palbapang Bojong Mungkit, kalau kalian tahu. Nah di lampu merah itu ya, yang ada singanya itu, ke arah Muntilan. Itu saya jalan jam setengah 12 malam, saya jalan 137 kalau nggak salah. Itu ban depan traksinya saya udah gak bisa ngerasain, takut. Karena itu ban 60/60 ya, yang ini lumayan sih. Ini 120/80 ya, rada jauh. Kok gitu bang, kok banyak tak kecil, kita bahas nanti. Nah aku ra emosi loh, gimeng pengen jelas ke wae. Nah jadi kalian perlu pahami karakteristik puli depan, bobot dan selongsongnya ini gimana. Langsung apa, ini seperti ini gimana, ini terjal atau curam. Terus bagian pir CVT saran saya pakai standar saja. Terus bagian pir CVT pakai bearing seater. Sebelum kalian bertanya lagi gimana bang tipsnya bearing seater, tonton video yang apa ya, sebelum video ini, mungkin sebelum video ini ya, itu coba kalian tonton tentang bearing seater, nanti ada. Terus bagian puli ceweknya ini tadi, ini perlu kalian pahami, mau yang lurus atau yang bengkong. Lurus akselerasi atau untuk stop and go balancing. Kalau misalnya dia melengkung itu lebih condong ke trek panjang atau yang enak untuk laju. Seperti itu ya. Kenali dulu ciri khasnya, baru kalian ambil keputusan. Nah tapi mas, yang jadi permasalahan adalah bagaimana nanti ketika saya beli puli jenengan. Pulimu kan cuma ngasih ini puli depan aja, belum puli belakang. Gimana dong? Tenang saja, untuk mengakali hal itu
demi kita mencari sebuah kenyamanan, saya baru mencoba yang akan kita terjunkan, yaitu atau volume 3 atau V3 ya mungkin, dimana V2 saya dongkrak dengan metode kerjasama antara laju rumah roller yang disandingkan dengan rumplet yang saya custom, akan saya akan saya tambahi, bukan putar balik ya, akan saya tambahi dengan produk baru dari saya yang akan launching mungkin pertengahan Februari, yaitu mangkok kartel versi Praps Geres dan kampas ganda custom versi Praps Geres. Tapi ingat, saya akan mengerjakan proyek itu atau garapan itu setelah ini jadi. Kalau orang-orang anak-anak TikTok memiliki nama-nama khusus dalam motor mereka ya. Baik, ini saya namai Metako. Motor saya namanya Metako, yang artinya matic tanpa konsep. Nah, itu. Ya. Oke, gitu. Yudarat. Ini yang punya Satria 2 tak pasti marah ini. Oke, jadi sebelum Anda pusing, ngawur ngeracik, yaitu arahkan pada kebutuhan. Di akhir video saya jelaskan, biasanya untuk akselerasi pakainya 2DP atau B65. Entah bagaimanapun, setiap mekanik punya penilaian sendiri-sendiri. Saya tekankan, ini jika saya di bengkel saya sendiri yang bernama Praps Geres itu menyebutkan bahwa kalau kalian ingin pulih akselerasi, ngincar akselerasi, bisa pakai ini. Ini khusus, mohon maaf saya sebutkan basic ya, basic. Tapi misalnya kalian tidak hanya mencari akselerasi, namun juga ingin middle up, itu dia pakai customan. Ini bahan dasarnya Daytona tapi customan. Saya kasih tahu semua. Ya, biar misalnya ada yang meniru saya, itu bisa meniru tapi bisa sambil mengevaluasi dan diterapkan dalam produk mereka. Karena kepinginan saya menjadi seorang bupati mensejahterakan UMKM bagian perkirian juga. Jadi mohon bahasa saya ditangkap, diolah lagi dengan pemikiran Anda kasih inovasi baru, syukur-syukur Anda ngevlog di YouTube. Nah, itu baru oke. Karena di TikTok sekarang banyak yang sesat ya. Saya malas mosok ganti roller dengan berat 8 gram, top speed tembus 148 km per jam, motor beat. Saya nggak percaya. Mohon maaf, itu saya nggak percaya seperti itu. Nah gitu. Sedangkan untuk paket top speed, bukan top speed ya, paket trek panjang, itu saya pakai bahan dari K1Z gitu ya. Basic di sono, middle up, ini trek panjang, terus bagian puri cewek. Kalian tentukan motor kalian apa, jalurnya panjang atau melengkung atau tidak, silahkan tentukan. Persivity standar saja, mau rada gerung-gerung enak dikit pakai bearing seater biar laju motor juga tambah sedikit halus. Tapi ingat, tonton video saya sebelumnya tentang ini. Terus saya melihat sesuatu di situ, bola. Terus kampas ganda ini. Kampas ganda ini ya, ini mau kalian pakai yang ini dari Daytona bahan karbon atau dari asbestos elik. Ya gitu. Kalau kalian pakai yang kampas ganda panjang, itu biasanya enak untuk akselerasi middle up. Tapi jika kalian pakainya kok yang pendek, itu biasanya mendongkrak untuk trek panjang. Gitu ya. Oke, mungkin sedikit dari banyak ya, ini banyak dari saya ya. Mohon dikoreksi kembali. Dan lagi untuk pemilihan bos, itu juga kalau kalian ngincer paket akselerasi middle up, lebih baik silakan cari pitch bike. Kenapa Praps Geres nggak kulaan itu ya? Mau kulaan itu takut mas. Takut kalau susah laku ya, karena nggak semua orang mau sampai harga segitu ya. Oke, ada lagi di saya mungkin cukup. Jadi ini sekilas tentang apa sih yang diupayakan Praps Geres dalam meracik kirian ya. Jadi ini kosong semua ya. Ini kosong semua, masih
belum saya garap itu, masih belum saya garap, belum lagi yang di dalam sini. Ini full, ini 1 2 3, itu 1 2 3 sekian, ini sekian, belum lagi ini masih saya buat display, belum lagi yang di gudang saya yang ada di Mungkit. Pelan-pelan ya, saya pengen libur sejenak. Dan mulai sekarang, mohon maaf, tapi saya tekankan bahwa saya bukan bengkel servis motor. Karena ini kesepakatan dengan teman tetangga desa saya. Kalau ingin servis, silakan di tempat dia yang ada di Bakalan atau Bakalan Motor Muntilan. Nah, tapi kalau saya khusus untuk track, khusus untuk variasi atau ngeracik-ngeracik irian. Jadi biar sama-sama enak juga, dan saya juga malas nek kon dandani motor-motor rungkat. Soalnya gini, saya tuh niat buka bengkel kirian, tapi malah ujung-ujungnya aku suruh betulin full pump, betulin sing bagian depan apapun itu, sing kabel-kabel nopo, terus apa sensor itu EOT, terus nopo sing kabel bensin ra gelem nyeklik neng apa jenenge kuwi, holder tutup injektor itu, sing kodene PCX ono sing muni wingi terakhir orang dari Salam kemarin. Lah kayak gitulah, aku malas ya. Aku sudah malas karena aku ngincernya bukan jadi bengkel umum, tapi aku ngincernya variasi upgrade kirian. Lalu kenapa Mas kok ada apa? Sensor TPS, busi, yo jagani wae, buat jagani nek misale tetap udah setting kirian tapi kok ada yang loyo, ya baru saya bantu. Jadi misalnya mau servis ya tetap update kirian dulu baru saya layani, masuk gitu. Neng ya piye ya, masih bingung. Ya gitu ya. Jadi misalnya kalian mau ke tempat saya masih bisa janjian dulu. Nomor ada di deskripsi ya, semoga ada di deskripsi. Terus tapi untuk sementara mungkin setelah ini jadi, PCX saya jadi, saya akan coba. Tapi sebelumnya nanti lihat curah hujan dulu. Kalau misalnya udah tidak hujan deras ya saya akan gas. Kalau sudah ini rampung, saya akan menggarap lagi. Ini lagi ya. Soalnya saya sudah berjanji pada 5 orang, ya 5 orang, bahwa akan saya garap. Tapi mohon maaf kok, saya juga butuh kesehatan mental, yang mana kesehatan mental ini juga perlu dalam meracik sebuah kirian ya. Jadinya saya pengen mental aku sehat dulu, pengen refreshing, pengen tulan-tulan sama si Metako ini. Kalau udah sama si Metako udah oke, racikan udah sip, kita kembali kerja lagi ya. Oke, begitu saya dari Prapskires, terima kasih.